pendidikan di pedalaman gitu. Dari guru-guru pedalaman ini juga yang menjelaskan keadaan pendidikan di tempat penugasan mereka, which is we call usually as Feeding and Learning Center, FLC disingkatnya. Seperti apa sih keadaannya? Mari kita cek sama-sama Minggu. Cek! Kalau di tempat saya sendiri, di FLC Retuar, sebenarnya sekolah sudah baik, sudah ada guru-guru, tetapi memang dulunya itu jarang ada kegiatan belajar mengajar. Mungkin karena mereka berpikir bahwa belajar di sekolah itu atau belajar formal itu sesuatu hal yang tidak menarik. Jadi saya hanya ingin membawa perubahan supaya anak-anak dan guru-guru merasa bahwa kegiatan belajar mengajar itu sebenarnya bisa dibuat semenarik mungkin. Seperti mereka belajar memancing yang secara otomatis tanpa diajari orang tuanya, belajar membuat jerat juga hanya dengan mencontoh, dan juga belajar hal-hal lain yang selama ini mereka sudah kuasai sehingga mereka bisa seperti hidup mandiri. Saya juga ingin mereka merasa bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah semenarik, semudah, dan sesederhana itu. Tidak hanya sekedar menghafal ataupun pokoknya suatu kegiatan yang membuat susah begitu. Itu saja. Terima kasih. Nah, kita sudah dengarkan teman-teman salah satu cerita dari guru kita, Kak Iranita, dari Retuar. Bagaimana keadaan di sana, ada siswa nggak ada kegiatan belajarnya. Gurunya juga nggak ada. Ada manusianya, nggak ada sekolahnya. Ada sekolahnya tapi nggak ada juga mungkin kegiatan belajar mengajarnya. Jadi kayak sedih juga ya. Iya benar. Di balik Jakarta punya banyak sekolah, lomba-lomba jadi sekolah yang terbaik, marketingnya jor-joran, ya kan? Harga SPP-nya mahal-mahal, ya tolong ya. Gimana tuh? Gimana? Jangan marah. Jawab, enggak boleh marah. Iya, terus lanjut. Ternyata nggak ada kegiatan belajarnya gitu. Tapi di sekolah pun di sana keadaannya kan nggak menarik ya. Betul. Kegiatannya ya, makanya si Kak Iranita ini guru-guru pedalaman mencoba supaya di sekolah gimana caranya buat dia lebih menarik kegiatan belajarnya. Karena ngajar, terus terang ya, ngajar anak-anak ini nggak gampang loh. Ngajar yang dewasa juga nggak gampang. Bukan. Maksudnya Minter tuh gini. Jadi kan anak-anak pedalaman tuh belum lagi bicara soal tata krama. Diajarin soal tata krama aja sulit banget gitu. Apalagi perbedaan budaya. Betul, perbedaan bahasa. Oh yes. Gue paling sering banget tuh ya Minwo, salah manggil sih gue. Nah jadi Minwo, gue tuh sering banget dengerin cerita dari mereka ya, guru-guru kan kebanyakan bukan dari daerah tersebut. Betul. Dari daerah lain yang punya hati. Betul, dikirim dan mengajar di sana, ditugaskan di sana. Mereka tuh kendala banget sama bahasa, tapi mereka hebat banget loh. Langsung kayak adaptasinya cepet banget. Jadi kayak baru 2 bulan, 3 bulan mereka sudah bisa ngomong misalnya pakai dialek Papua misalnya gitu. Sumakan toh? Sonde itu bahasanya NTT ya. Oh salah ya. Balik ya. Nah, terus kemudian juga selain itu mereka bukan hanya kendala bahasa tapi juga kan ya itu ya anak-anak pedalaman tadi yang kurang bertata krama. Ya kadang-kadang di sini kan juga begitu ya anak-anak perkotaan ya. Kadang-kadang ini kan juga ternyata nggak baik ya. Iya. Mal-education. Betul. Kadang-kadang bukan anaknya, orang tuanya yang bisa. Ada juga yang gurunya juga. Aku gak mau nyebut kan kita mau bahas guru kepala. Iya benar ya, kita jangan. Tapi pengen deh ngelantur sedikit ya karena gimana muntur. Gue kemarin lihat loh di Instagram. Apa tuh? Parah ya, gue searching kan, terus kemudian dia muncul di explore gue. Jadi ada salah satu guru yang kayak humiliate muridnya. Jadi muridnya itu nggak bisa jawab pertanyaan, coy. Terus direkam, dimasukin lah ke sosial media, sampai tuh murid dia kayak dihumiliate gitu karena berasa dihumiliate, dimasukin sosmed. Anak muridnya nggak mau lagi sekolah karena udah malu. Dimintain izin sama anak muridnya ya? Enggak, beneran dihumiliate, lagi nangis gitu di pojokan. Lu nangis nih, gitu kan ya. Terus direkam sama gurunya, direkam terus dimasukin sosmed. Terus dia sambil kayak ngajak-ngajak temen yang lain untuk bully anaknya tersebut. Oh my god! Lu bayangin aja betapa Dengar gilanya ya, beneran ya. Dengar ya guru-guru, kalau kamu ngebully murid-muridmu itu sama aja kamu membunuh mereka, Membunuh karakter. Ya. So please
jadi guru juga harus ada mannersnya ya. Menurut gue gitu ya. Pesannya adalah saat ini engkau adalah pahlawan buat anak-anak muridmu. Benar gak sih? Dan ya seharusnya kita bersikap sebagaimana seorang pahlawan gitu ya. Jangan malah jadi batu sandungan juga buat anak-anak murid. Harusnya kan murid-murid itu kan manusia juga ya. Mungkin tanya dulu, Miss mau upload kamu boleh nggak? Atau Mister mau upload kamu boleh? Betul banget. Kayaknya sedih banget ya kalau dengar kisah ya kayak gitu ya. Nah terus kemudian juga kita perlu banget jadi seorang guru nih, kita bahasnya kan memang tentang guru ya. Jadi seorang guru tuh juga harus bukan cuman anak yang berpendidikan, bukan cuman anak yang berwawasan, tapi guru juga harus berwawasan. Biar nggak kalah sama Google ya. Iyalah, betul gitu. Harus ada bedanya. Tapi kita juga carinya di Google. Nggak apa-apa, tapi kan beda gini. Ketika waktu aku sekolah dulu, guru-guruku punya hitungan ya kayak gini. Kalian tuh nggak bisa cuma baca buku atau baca Google, karena mereka nggak bisa menjelaskan. Kalau guru, mereka bisa menjelaskan. Betul Jadi, sekali. Penjelasan yang hidup tuh datangnya dari guru. Betul, bukan dari Google. Kalau Google ditanya, gue pernah Udah, mintur jadinya. Oke, selanjutnya kita bakalan apa sih dengar juga nih ya cerita-cerita pendidikan di pedalaman lainnya. Ada salah satunya adalah di Napanyaur. Kalau lu masih inget, gue pernah cerita tentang Napanyaur tuh punya pendidikan sejak 20 tahun sekolah itu inaktif. Artinya inaktif tuh nggak ada guru, nggak ada murid, nggak ada kegiatan belajar, nggak ada sekolah. Kok kalau disuruh udah viral sih. Makanya kenapa waktu itu pas Tangan Pengharapan hadir, barulah kemudian sekolah itu tersebut jadi hidup. Kita mau dengerin yuk sekarang keadaan pendidikan di Napanyaur dari Nancy Kakak yang sekarang bertugas di Napanyaur. Keadaan masyarakat sendiri di Kampung Napanyaur sudah cukup baik karena apalagi YTP untuk pertama dibuka itu di Center kalau untuk Nabira sendiri itu adalah FLC Napanyaur. Jadi masyarakatnya sudah lebih sadar akan pendidikan dan keadaan masyarakatnya sampai sekarang menurut saya mereka peduli dengan pendidikan, termasuk kampung yang peduli dengan pendidikan. Wow, Gila, speechless, magic. Mereka sudah lebih sadar akan pendidikan. Yes. Benar ya. Tadi Dan sia-sia ya. tidak sia-sia ya. Benih pendidikan yang kabur. Betul. Jadi orang tua juga mulai tahu ya, gitu ya, dan mereka akan sadar tentang mimpi anak-anaknya untuk memajukan kehidupan keluarga mereka. Betul. Terus nggak hanya keluarga mereka tapi juga kehidupan di daerah tersebut. Betul banget. Betul. Jadi supaya anak-anak pedalaman itu nggak jadi akhlaklas juga. Betul. Nggak miskin nggak miskin. Oke lah, nggak punya harta banyak, tapi nggak miskin pengetahuan gitu. Nggak miskin akhlak. Betul, nggak miskin karakter juga ya, betul. gitu. Dan kita bersyukur banget nih ya, karena ada taburan dan donasi dari kakak-kakak Sobat Baik Hati Tangan Pengharapan. Makanya sampai sekarang Tangan Pengharapan bisa terus mengirimkan 150 lebih guru-guru pedalaman setiap tahunnya. 150 pedalaman. Dan sekarang kita ada 84 centers yang jelas tahun depan kita bakalan nambah center yang baru lagi. Ternyata bukan cuma pahlawan guru kita, Predator juga pahlawan kita. Teng. Oke. Next. Dan juga ada 6.000 lebih anak pedalaman menuju, kita doakan ya, 7.000 lebih anak pedalaman. Of course ini semua berkat bantuan dari kalian, ya, kesetiaan dari kalian mendukung setiap program-program Tangan Pengharapan yang sampai saat ini Tangan Pengharapan ada, itu juga berkat bantuan dan kesetiaan dari para donatur dan partners. Konten juga. Seneng banget. Ada para donatur. Terima kasih Telah mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia dan mendukung kemajuan pedalaman Indonesia serta juga mewujudkan mimpi dari anak pedalaman bersama guru-guru pedalaman. Ada efek kan? Ada rame nanti. Oke, kita lanjut lagi. Kita mau dengar cerita apa selanjutnya nih, Min? Winwu? Kita kan sudah melihat ya beberapa bagaimana kita seram, kita bahagia, dan juga perkembangan juga dari Pendidikan di pedalaman. Kita mau dengar nih kan ada ya namanya rasa-rasa bosannya dalam mengancar juga, dalam kayak bayangin aja lo di pedalaman nggak ada sinyal, Nggak ada ya, listrik. nggak ada listrik ya kan. Lo bayangin sehari, gue punya teman dia kalau udah nggak ada
HP-nya mati itu dia sibuk. Dia Gua tahu. bingung, mati gaya. Iya, gue tahu. Gue punya temen kayak gitu, mati gaya dia sampai Gue juga kayaknya. Iya. Mati gaya. Nah, kita nggak ada listrik, nggak ada sinyal aja mati gaya. Wajar dong kalau guru pertama juga bosan. Kita Betul. mau dengar dulu nih, bagaimana cara mereka tuh menangkis, bukan menangkis ya, berdamai dengan rasa bosan. Ya, betul sekali. Terus kemudian kalau yang punya pacar, kok jadi kita? Aku kan masih Dari seperti iya ya, bagaimana rasanya ya punya pacar lagi cinta-cintanya ditinggal ya? ditinggal. Terus juga ada kesaksian ya gimana caranya mereka tuh sama keluarga mereka ya, terus kemudian mengatasi rasa-rasa yang membuncah dari hati. Kangen mama, kangen masakan papa. Kok jadi nyanyi ngelantur. Oke. Nah, bener nggak ceritanya? Yuk, mari kita dengar ceritanya. Let's go! Let's go! Cara saya mengatasi kebosanan di pedalaman itu yaitu saya sering kali bermain dengan anak-anak, di mana kita sering jalan-jalan bersama, yaitu pada sore hari. Kan di Jawa itu ada jembatan, jadi biasa kita pergi ke ujung jembatan. Nah di situ kita bisa melihat pemandangan yang indah sekali lewat situ. Selain itu saya juga sering berkunjung ke rumah warga, bercerita, berbincang dengan warga yang ada. Dan hal yang paling bikin saya membuat saya senang itu ketika bisa dengan warga dan juga masyarakat pemuda kita pergi berlibur ke pulau-pulau yang ada, dan itu cara terbaik sih bagi diri saya untuk bisa mengusir kebosanan. Selain itu ada cara-cara kecil juga sih selain hal-hal itu, seperti membaca buku atau juga bermain gitar, karena kebetulan di center kami ada gitar. Jadi hal-hal sesimpel itu sih yang membuat saya bisa mengusir kebosanan. Jadi yang paling penting itu yaitu temui hal atau tentukan hal yang membuat kamu tidak bosan. Intinya di situ sih. Kalau dibilang rindu pasti rindu, rindu keluarga, rindu orang tua, rindu pacar, dan juga rindu perkotaan. Namun sebelum jadi guru pedalaman, kita sudah tahu konsekuensinya ke depannya bagaimana. Namun dengan bermain bersama anak-anak yang ada di desa, semua kerinduan itu bisa terobati hanya melihat senyum dari anak-anak yang ada di pedalaman. Panas. Jadi kalau bicara rindu nih, berat. Biar Makanya bilang aja deh. jangan rindu, aku aja kalau kata Dilan. Oh iya. Kita udah denger ya ceritanya gimana ya dari pacar, kalau misalnya rindu dari keluarga tuh kayak gimana sih? Batinnya. Tapi sebenarnya memang keluarga mereka udah cukup ngerti ya. Pasti kan sebelum kan nggak mungkin kita apa main kirim Iya, aja ya kan coy. Kita kan juga Iya. memang sudah ada persetujuan juga Iya, ya antara coy. guru dengan keluarga. Ada bahkan koordinator pendidikan seluruh Indonesia kita tuh udah kayak menetapkan standar yang memang harus ada surat tanda tangan izin dari orang tua kayak gitu, tapi izin dari pacar kayak gitu. Itulah. Tapi kalau kita tadi udah dengar ceritanya kan mereka memang keluarga juga sudah cukup mengerti, yang pasti pacar juga sudah cukup mengerti. Konsekuensinya mereka sudah tahu ya, guru-gurunya tuh sudah ngerti bahwa ketika dikirim pedalaman berarti harus ya kalau nggak LDR ya. Ada sih ceritanya. Apa tuh Mintun? Ada yang Aku nggak putus, siap. ada yang putus juga. God. Tapi ada yang dapat pacar juga sih. Emang jodoh mah nggak kemana. Iyalah, jodoh mah nggak kemana ya kan. Selo. Kalau jodoh nggak akan kemana-mana. Kok jadi kantor terus? Duntak. Aduh, kalau udah ngomongin jodoh tuh Oke, lanjut. 2 hari kayaknya nih ya podcast kita ya, nggak kelar. Itu biar Kaheni aja lah ya, bagian-bagian jomblo-jomblo. Iya. Kaheni. Jomblo. Kaheni. Kaheni terus kan. Ibu kita owner kita. Iya bener. Kita kapan-kapan mau ngundang Ibu Heni ya Oh iya dong. ke sini ya. Iya bareng dong. sama kita. Ngomongin tentang apa jomblo? Coba komen teman-teman. Oh iya, mau Mau nanya ngomongin apa? tentang apa? Kalau Betul. misalnya kita undang Bu ini ke podcast kita. Betul. Seru banget sama Minmu dan Mintu. Kami pasti sangat excited sekali sih ya, Iya. sama Sangat. sangat excited sekali barengan sama Owner kita ya, betul, dalam pengharapan. founder Iya, kita. founder kita. Terus juga pastinya kalian juga pengen dengarkan perjuangan dia mendirikan Taman Pengharapan kayak apa ya? No. Betul. Soon kita bakalan undang Mama Heni kalau dipanggil sama Iya, anak-anak betul. sama seluruh Indonesia. Betul. Beliau panggilannya adalah Mama Mama Heni. Heni.
Mama Heni. Next kita mau bahas teman-teman salah satu cerita dari guru kita yang ada di Bawei. Ada di Bawei sekarang namanya Kakak Agnes Gole. Kita tadi kan udah bicara soal suka duka dan rindu dan bosan. Kita mau kembali ke cerita dari guru kita nih. Bagaimana kesaksiannya, apa yang mungkin dia sudah alami dari Kak Agnes Gole. Berikut ceritanya. Pertama di Center Hilim Buasin ya, Selatan Sumatera Utara. Yang keduanya di Papua Nabire, FLC Bawei. Perbedaan di Nias sama Papua itu, kalau di Nias saya mengajarnya di pegunungan, kalau di Papua di pesisir. Halangan terbesar saya di Nias itu pada kesadaran membujuk kesadaran orang tua akan betapa pentingnya pendidikan. Harapan saya untuk anak didik saya, mereka tidak disebut lagi buta huruf dan menggapai cita-cita mereka dan tentunya membangun daerah mereka masing-masing. Dua Saya kali suka. pindah center. Saya suka sama harapannya anak-anak ya. Segitu besarnya harapan guru kita untuk anak-anak pedalaman. We love you so much. Yes. Kak Agnes Gole, perjuanganmu tidaklah mudah ya. Betul. Dia harus pindah dari Hilim Buasi itu di Nias Selatan Dari Nias ke Papua. Sumatera coy. ujung ke ujung ya. Ujung ke ujung, bayangkan. Tapi dia tetap strong, tetap kuat ya, Betul. tetap semangat ya. Betul, ada juga perbedaannya ternyata ya di Nias sama Papua. Beda view, dataran tinggi, dataran rendah, gunung dan Gunung lautan pantai, itu ya. beda. Tapi persamaannya adalah ya orang tua tetap masih banyak yang nggak Masih sadar akan Ternyata- pendidikan. Ternyata yang sadar pendidikan sedikit juga ya. Sedikit sekali untuk masyarakat di pedalaman sih Iya, ya. iya. Betul banget. Nah, sekarang aku berasa kayak dengan adanya guru-guru inilah Iya. gitu. Makanya mimpi-mimpi dari anak-anak pedalaman tuh benar-benar kayak terselamatkan setidaknya gitu ya. Betul. Walaupun ya nggak mungkin ya sekali bisa sadar ya teman-teman Betul, ya. tapi setidaknya mereka sadar akan mengenai pentingnya kemajuan di dalam kehidupan mereka ya guys. Betul. Minmu Ini pekerjaannya bukan cuma setahun, 2 tahun, 5 tahun loh teman-teman. benar Panjang. nggak panjang betul. Dan salah satu langkah yang Tanpa Harapan lakukan adalah ya memang membantu pemerintah sebenarnya juga Membantu ya sangat. untuk istilahnya untuk menghidupkan kembali Betul. pendidikan di pedalaman. Mungkin ada yang bertanya-tanya, terus kemana uang pemerintah kita, kok pendidikan kita seburuk itu? Aku jelasin dari sisi aku belajar pajak ini. Gitu. Jadi sebenarnya Indonesia sudah banyak yang bayar pajak. Nah, uang pajak itu dikelola dari pemerintah pusat untuk ke daerah. Sebenarnya sudah ada suntikan dana untuk ke daerah, cuma ternyata daerahnya masing-masing yang belum punya kemampuan ternyata untuk sangat bertanggung jawab dari apa yang mereka terima Betul. dari pemerintah pusat. Terus kemudian juga mungkin ada yang di dananya di agak sedikit sensitif tapi Iya. nggak apa-apa kita bahas ya. Bahas Mungkin- karena itu uangmu teman-teman. Apalagi Betul. kamu yang bayar pajak ya. Betul sekali. Tolong ya. Nah, kalau Tangan Pengharapan sangat clear, kita semua Betul. laporan apapun yang kita Betul, transparan. ya sangat transparan. Kalian bisa terus juga updates di Instagram Tangan Yes. Pengharapan yang Betul, terus-terusan wajib. terus-menerus updates ya. Betul, Dan betul, juga jangan lupa nonton ya cerita-cerita mereka Betul. guru-guru yang lain di YouTube Tangan Pengharapan. Kalian juga bisa lihat di situ bagaimana ada juga kisah-kisah anak pedalaman dari Yes. YouTube Tangan Pengharapan Dan iya, kalau kalian memang strategic planning gitu ya untuk pendidikan, you can see ya. database datanya mungkin dari YouTube kita yang ada itu bantu teman-teman banget loh. Yes. Kalau Betul kalian banget. belajar dengan benar, kalau cuma untuk lihat-lihat doang juga nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau misalnya kalian punya rinduan untuk pendidikan Indonesia ya, kayak saya gitu, bentar aku tuh pengen banget bangun Harvard Indonesia gitu. Walaupun kerjaan serius teman-teman. Serius. Ya, nggak usah sampai butuh di Takutnya kayak apa Binmu gitu kan. Kayak nggak percaya loh gitu. ya benar. Tapi harapan tidak ada yang tidak mungkin ya. Ya. Mimpi tidak ada yang tidak mungkin. Jangan meremehkan the power of the dream. Ya, the dream can come true like our last podcast Ya, ya kan betul. bicara soal mimpi.
Minwu Sesimpel apa juga. Minwu pernah mimpi pengen ke, padahal simpel banget, cuman pengen ke Nusa Penida. Ulah pernah kesampaian. Iya. Minwu Gara-gara megang dolar Singapura jadi ke Singapura. Nah, Itu betul doang. banget. Jadi jangan pernah meremehkan lah ya, Ya. istilahnya the power of the dream. Yes. Nah, terus kemudian juga nih, selain Kemudiannya? itu kita bakalan bahas tentang Pesan. pesan terakhir. Bukan berarti habis itu bukan teman-teman, maksudnya pesan ini penting Betul, buat guru-guru di pedalaman atau teman-teman yang mau ngelamar jadi guru. Yes, benar banget. Nah, ini ada pesan dari guru pedalaman perempuan yang Ya. sangat juga luar biasa sekali. Ya. Ada pesan dari Rosa Sinaga. Kita mau dengar ya pesannya dia apa, dan pesan dari guru-guru lainnya juga yang akan kalian dengar saat ini. Yuk, mari kita dengarkan sama-sama. That's it. Sebagai guru pedalaman perempuan, kalau saya pribadi untuk menghadapi tantangan itu, kita harus mulai bersahabat dengan tantangan yang ada di pedalaman. Kita harus menerima keadaan, dan mulai dari situ dengan kita menerima keadaan, kita akan merasa nyaman dan kita akan menjalaninya dengan enjoy. Dan tantangan itu pun sendiri akan menjadi sahabat kita di pedalaman. Rosa, kamu luar biasa. Luar biasa. Itu baru satu guru Iya. kita, belum yang lain. Nah, by the way, Rosa ini pernah pindah dari Sultan, sama dari gunung ke laut juga. Sulawesi Tengah Iya, ya. buat suku Lauje di Sulawesi Tengah di atas Gunung. gunung. Pedalaman tuh pedalaman. Yes, Mantap. benar. Dan dia juga pernah ngalamin kendala, dia pernah jatuh, coy. Itu cinta. Bukan, jatuh dari ojek maksudnya. Iya, Iya, makanya jadi jatuh cinta. Nganter. Oh iya. Lanjut. Next. Oke. Pesannya sangat aku suka kalimatnya, bersahabat dengan Dengan tantangan. Gue sukanya adalah satu lagi tentang menerima keadaan. Bagaimana coba? Gila kan tantangan. Ketika terima keadaan, terima tantangan kayak ikhlas aja gitu ya. Betul. Dan akhirnya lu bisa terima gitu kan. Walaupun bosan, suka, duka pasti ada gitu, tapi Rosa menggambarkannya sebagai bersahabat dengan tantangan. Kalau mungkin gini ya, ada istilah positif zona nyaman ya. Tapi tantangan itu adalah zona nyaman di sini. Betul. Kalau dilihat dari Perspektifnya Rosa ya. So, ya tantangan apa hari ini? Come on, come here. Bring it on, babe. I am friendly to the challenges. Wow. Come on, challenge. I love you. Come with me, baby. Gitu. Tangannya Gila. kan kayak gitu. Iya benar banget. Itu tuh benar-benar yang gua nggak habis pikir ya. Betul. Kayak Masih muda. iya masih muda. Kalau aku kan udah agak Enggak, masih muda. Oh, masih muda aja, Jangan. masih muda. Tapi dia sangat-sangat semangat sekali ya dengan Betul. menghadapi tantangan Betul. ini gitu. Dan pesan-pesanan juga menguatkan kita ya. Betul sekali. Bersahabat dengan tantangan. Betul. Kamu Lu lagi juga- ngadepin tantangan apa? Yes, tempat kerja, Hmm. studi online yang katanya mau tatap muka. Juga buat anak-anak UTBK mungkin tahun Yes. depan. Whatever it is, Yes. challenges is always be friendly to us. Yes. Ya kan, semakin kita juga menghadapi tantangan, hidup juga semakin berkembang. Betul banget. Ya kan? No Terus- tantangan, no life. Keren amat lu tumben. Enggak sih, memang selalu keren Minku. Aduh, hari ini. Aduh. Tantangan ini memang selalu membuat kita menjadi punya kekuatan. Betul. Dari kreativitas. Betul, kreativitas yang sangat tinggi. Nah, kebetulan Oh. di depan kita ini Oh, lagi oh, oh, ada gelas dari Positive by YTP. Official merchandise-nya YTP. Jangan lupa guys, kalau misalnya kalian yang rindu untuk berdonasi, Ya. dengan membeli produk-produk merchandise dari Tangan Pengharapan, itu artinya kalian juga berdonasi loh. Betul, Untuk 10 piring makanan Bergizi. makanan bergizi anak-anak pedalaman. Dan juga nggak hanya merchandise dari Positive by YTP, tapi juga ada batik by Tangan Pengharapan yang kayak hari ini nih kita pakai. Wes. Keren banget kan perbatasan antara lurik. Tadeng. Perbatasan antara lurik dengan blazer tangan iya eye catching. Kaosnya juga dong. Integrity dibutuhkan integritas untuk menjadi seorang guru. Wah, benar-benar. Dan kalian jangan lupa buat yang pengen beli, pengen tahu Ya. ada di mana aja, kita ada di Instagram, Betul. ada di WhatsApp, Yap. ada juga di online shopping, Online shopping yang ada di Tokopedia, Shopee. Nah, dengan kata kuncinya adalah
Tangan Pengharapan. Langsung muncul tuh kalau kalian cari ya, jangan belanja yang ganggu. Make sure itu akunnya kita ya teman-teman. Tanya dulu Min ini akun aslinya nggak? Lihat ada link-link biasanya teman-teman bisa make sure linknya tersambung dengan yang official apa enggak. Soalnya banyak juga yang pengen ikuti. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Maka hati-hati aja ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, siap, lanjut. Oke, I think we have done until here ya. Untuk Belajar bahasan. banyak banget sih. Betul, sumpah. Dari guru-guru pedalaman. Ya. Ya, kenapa kita pilih Nabire, Minwu? Karena kita tahu mereka adalah perempuan. Semuanya perempuan. Jadi temanya memang perempuan. Iya, ya, betul sekali. Bukan berarti yang laki-laki tidak berkontribusi. Banyak tidak. juga laki-laki guru kita. Tenang aja teman-teman. Betul, tapi nanti ya kita akan bahas selanjutnya. Dan nantikan terus podcast-podcast kita yang selanjutnya di Jumpa. Serius tapi Bercanda bercanda tapi serius.